Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi di Mahir ke-7. Kita akan melanjutkan tahapan pembahasan baru, masih seputar penggunaan fungsi dan pembuatan rumus Microsoft Excel. Kali ini kita akan membahas soal penilaian. Bagaimana caranya membuat sebuah format nilai hasil tes atau hasil ujian peserta didik. Yang demikian tentu banyak digunakan di kalangan akademisi atau guru dalam menyelesaikan tugas penilaiannya. Sahabat, di sini kita akan coba menggabungkan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi if yang sudah pernah kita pelajari di pembahasan sebelumnya, akan coba kita gabungkan dengan fungsi n di dalam sebuah rumus. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti tutorialnya. Saya kasih contoh. Coba sahabat perhatikan ini. Ini adalah sebuah format nilai untuk peserta kursus. Materi-materinya diantaranya adalah operating system, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Di dalamnya sudah terdapat rumus dan tinggal kita masukkan nilai-nilainya di sini. Nanti hasilnya akan diketahui di dalam jumlah, rata-rata, dan keterangan. Kita akan coba masukkan nilainya, misalnya operating system 75. Sahabat sudah masuk di sini nilainya, jumlah, rata-rata, baik. Kemudian Microsoft Word-nya untuk atas nama Asep 80, Excel-nya 70, dan PowerPoint-nya misalnya 90. Jumlahnya 315, rata-rata 78,75. Keterangannya adalah baik. Untuk nama bondan misalnya nomor 2, kita masukkan nilai operating sistemnya 80 misalnya. Lalu maka jumlah nilainya adalah 350, rata-ratanya 87,5. Sebagai keterangannya adalah baik sekali. Itu sahabat. Nah, bagaimana caranya membuat sebuah format nilai seperti ini? Baik untuk di sekolah, materinya bisa kita rubah menjadi materi pelajaran. Ya, mari kita ikuti videonya. Baik, sebelum kita mulai membuat format nilai, saya akan coba membuat rentang nilainya terlebih dahulu, atau kita sebut dengan nilai interval. Kita coba masuk ke Microsoft Excel-nya. Nah, di sini kita akan coba membuat rentang nilai. Saya perbesar dulu. Saya akan membuat tabel di sini, interval. Lalu kemudian di sini kategori. Jadi ada nilai interval, ada kategorinya. Kita buat nilai intervalnya di sini, misalnya adalah 0 sampai 59, kemudian 60 sampai dengan 74, kemudian 75 sampai dengan 84, lalu 85 hingga 94, dan yang terakhir adalah 95 sampai 100. Ini adalah nilai intervalnya sahabat. Jadi ketika misalnya peserta nilainya di bawah 60, 0 sampai 59, maka kategorinya adalah kurang. Ketika nilainya 60 hingga 74,
di bawah 75, maka nilainya cukup. Lalu ketika nilainya 75 hingga 84, maka kategorinya baik. Nah, 85 hingga 94, maka kategorinya adalah baik sekali. Dan 95 hingga 100 atau kategorinya istimewa. Begitu sahabat, ini adalah nilai intervalnya atau rentang nilainya, dan ini kategorinya. Kita akan langsung membuat tabel penilaiannya. Seperti apa? Kita zoom dulu. Saya akan coba membuat judulnya penggunaan fungsi if dan lagi ya, dan n. N itu dalam bahasa Inggris adalah artinya dan. Jadi judulnya dan. Kita langsung coba buat tabelnya. Headernya kita buat terlebih dahulu. Nomor, lalu nama, ini materi kursus ya. Kita akan coba membuat penilaian untuk kursus komputer. Kita beri jarak 1, 2, 3, 4. Di sini kita kasih jumlah, lalu rata-rata. Terakhir adalah keterangan. Nah, keterangan ini nanti akan kita masukkan kategori. Hasilnya apa dari nilai rata-rata atau jumlah. Kita kasih garis. Nah, ini kita cut saja sampai sini. Sebab nanti kita isi ini. Misalnya adalah operating system. Kemudian ini adalah Microsoft Word. Ini Microsoft Excel. Ini PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Nah, ini kita cut saja menggunakan Mirage and Center. Ya, posisinya seperti ini kita ketengahkan juga menggunakan Mirage Center, dan ini juga kita ketengahkan, kita cut, lalu kemudian kita pilih middle align. Ini juga sama, jumlah, rata-rata, dan keterangannya kita coba di Mirage Center, lalu kemudian ketengahkan. Ini headernya kita kasih warna biru saja atau hijau tua ini. Kita beri warna putih untuk teksnya. Kita lebarkan namanya, nomornya kita agak persempit. Keterangannya kita lebarkan lagi sedikit. Jumlah rata-rata saya kira cukup. Operasi sistemnya kita sempitkan. Microsoft Word Excel-nya kita lebarkan sedikit. Nah, tabelnya sudah siap. Kita akan coba isi. Kita buat di tengah dulu, biar nanti teksnya munculnya di tengah. Nomor 1 misalnya. Nah, kita drag saja ke bawah, tunjuk di pojok ini sambil tekan kontrol. Kita isi namanya Angga, lalu kemudian Bandit, Cakra, Dona, ini Enisa. Nah, begitu namanya sudah. Lalu kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Anggap saja kursus ini selesai dan peserta
perlu mendapatkan sertifikat atau nilai rapot misalnya. Kita masukkan nilainya, misal begini. Nilainya untuk operasi sistem 70 atas nama Angga, Word-nya 90, dan Microsoft Excel-nya 75, Microsoft PowerPoint-nya 80. Begitu seterusnya untuk nama Bandit 69, 80, 95. Nah sahabat, untuk nilainya sudah kita input, tinggal kita coba jumlahkan masing-masing nilai peserta ini. Rumusnya tentu sahabat tidak lupa kita akan menjumlahkan beberapa kolom menggunakan fungsi sum sama dengan sum. Kemudian kita tarik saja dari sini, dari sel C4 sampai sel F4, dari operating system sampai PowerPoint, sel C4 sampai sel F4, maka akan muncul di sini secara otomatis ketika kita tarik, tutup kurung, lalu kita enter. Nah hasilnya ini jumlahnya adalah 315. Ini juga sama, kita beri rumus sum, kemudian kita drag saja dari C5 sampai F5, lalu tutup kurung, kemudian enter. Kalau sudah, kita drag ke bawah, ya secara otomatis akan muncul rumusnya dan nilainya. Nah, untuk menghitung rata-rata, kita bisa saja menghitung begini, jumlah dibagi 4. Ya, jumlah dibagi 4 itu juga sama, menghitung rata-rata. Atau kita gunakan rumus seperti yang sudah pernah kita pelajari kemarin, sama dengan average, kemudian buka kurung, kita tarik lagi seperti tadi menghitung jumlah. Kita drag lagi dari C4 sampai F4. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, ini hasilnya dari rata-rata. Ya. Sama dengan menghitung rata-rata dari jumlah dibagi 4. 4 itu adalah 4 materi ini. Operating System, Microsoft Word, MS Excel, dan Microsoft PowerPoint. Kita coba buat sekali lagi rumusnya, sama dengan average. Lalu buka kurung, kita drag dari C5 sampai sel F5. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, ini hasilnya. Kalau sudah, kita drag saja ke bawah. Seperti ini. Nah, kita lanjutkan sahabat untuk keterangan. Untuk mengisi keterangan, kita akan coba menggabungkan dua fungsi, yaitu fungsi if dan fungsi and. Kita kasih warna. Ini akan kita gabungkan dua fungsi ini di dalam satu rumus. Kita lihat kategorinya seperti tadi. Kita akan menggunakan kategori-kategori ini. Ya. Kita langsung coba buat rumusnya. Karena ini akan sedikit panjang sahabat, maka perlu saya geser sedikit ke sini. Nah, yang akan kita uji adalah kolom rata-rata sahabat. Kita akan coba menggabungkan dua fungsi sekaligus di dalam pembuatan rumus untuk keterangan, yaitu fungsi if dan fungsi and. Ini yang sudah dikasih warna merah. Kolom yang akan kita uji adalah kolom rata-rata untuk membuat keterangan. Saya kasih warna kuning di sini rata-ratanya. Kategorinya seperti yang sudah kita buat tadi di sheet 1. Ini dengan nilai intervalnya 0 sampai 59 dan seterusnya, dengan kategori kurang, cukup, baik, baik sekali, istimewa. Nah, kita akan langsung mengisi rumusnya di sini, sama dengan jika H4 ya.
karena posisinya ada di sel H4 rata-rata nomor 1 ini ya sahabat. H4, jika H4 adalah lebih besar atau sama dengan 0 dan maka ada fungsi n. Di sini kita mengartikan dan H4 kurang dari 60 berarti 69 ke bawah ya. Tadi sudah di dalam kategorinya, di dalam pembuatan nilai intervalnya, maka kategorinya adalah kurang. 1. Kita memiliki 5 pilihan tadi. Kurang, cukup, baik, baik sekali, dan istimewa. Ini baru 1. Jika H4 adalah rata-rata, maksudnya nilainya lebih besar atau sama dengan 0 dan H4 atau rata-rata nilainya kurang dari 60, maka kategorinya kurang. Lalu pilihan yang kedua adalah jika H4 adalah nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 60 dan H4 lebih kecil dari 75, maka sebagai kategorinya adalah cukup. Pilihan yang ketiga adalah jika H4 adalah lebih besar atau sama dengan 75 dan H4 kurang dari 85, maka kategorinya adalah baik. Pilihan berikutnya adalah jika H4 adalah lebih besar atau sama dengan 85 dan H4 kurang dari 95, maka kategorinya atau keterangannya adalah baik sekali. Pilihan yang kelima, jika H4 lebih besar atau sama dengan 95 dan H4 kurang dari 101, maka kategorinya atau keterangannya adalah istimewa. Dan pilihan yang terakhir adalah seperti biasa saya menambahkan pilihan kosong di akhir. Karena kita memiliki kurung buka yang belum ditutup sebanyak 5, maka kita perlu menutup juga sebanyak 5 kurung tutup. Begitu sahabat. Sebelum saya enter dan apa hasilnya nanti, saya akan coba dulu baca rumusnya. Walaupun tadi sebenarnya sudah dibaca. Jika H4 adalah nilai rata-rata, jika nilai rata-rata begitu sahabat, lebih besar atau sama dengan 0 dan maka menggunakan N dan H4 kurang dari 60, maka kategorinya atau keterangannya nanti adalah kurang. Lalu kemudian pilihan yang kedua, jika H4 lebih besar atau sama dengan 60 dan H4 atau rata-rata
kurang dari 75, maka sebagai kategorinya atau keterangannya cukup. Lalu pilihan berikutnya, jika H4 atau jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 75 dan H4 atau nilai rata-rata kurang dari 85, maka sebagai kategorinya atau keterangannya baik. Kemudian jika H4 atau jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 85 dan nilai rata-rata kurang dari 95, maka kategorinya adalah baik sekali. Pilihan yang terakhir berikutnya, jika H4 atau nilai rata-rata adalah lebih besar atau sama dengan 95 dan nilai rata-rata atau H4 kurang dari 101, maka kategorinya adalah istimewa atau keterangannya adalah istimewa. Pilihan yang terakhir adalah pilihan kosong. Akan coba kita enter hasilnya seperti apa. Jangan lupa sahabat, tutup kurung, koma, dan lain sebagainya perlu teliti betul. Sebab kalau ada yang salah, kita akan ditegurnya. Coba kita enter. Nah, hasilnya adalah baik. Ternyata nilainya 78. Nah, nilainya untuk nomor 1 atas nama Angga dengan nilai 315. Nilai rata-ratanya 78,75. Sebagai keterangannya adalah baik. Ya, sahabat, sudah jadi nih rumusnya. Akan coba kita drag ke bawah agar yang di bawah pun secara otomatis muncul rumusnya dan juga muncul kategorinya. Nah, begitu. Baik. Untuk nama Angga, nama Bandit juga baik keterangannya, nama Cakrasena cukup keterangannya, atas nama Dona baik, atas nama Enisa baik. Kalau kita rubah, nilai yang paling bawah atas nama Enisa misalnya adalah 90, ini juga 90, maka yang terjadi adalah kategorinya baik sekali atau keterangannya baik sekali dengan jumlah nilai 356 dan rata-rata 89. Nah sahabat, demikian alhamdulillah selesai sudah pembahasan kita terkait dengan pembuatan format nilai. Silakan sahabat kembangkan sebagus yang sahabat harapkan. Semoga tutorial ini bermanfaat dan mudah diaplikasikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.